Pak Nandi, kita lihat rupiah ini masih juga bertengger di 16.300-an. Padahal kita tahu pekan yang lalu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga, bahkan ini di luar dari ekspektasi pasar. Begitu Anda lihat seberapa besar daya tahan rupiah saat ini? Jadi saat ini memang rupiah sedang dalam tekanan, Mbak Aneka. Jadi saya lihat tuh salah satu faktornya adalah adanya terkait dengan kebijakan tarif Trump ya, yang dinilai potensi bisa menekan aktivitas produksi di negara-negara produsen utama seperti Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Namun ada faktor lain, salah satunya yang kemarin signifikan adalah pada tanggal 10 Januari tercatat non-farm payroll Amerika naik sebesar 256.000 dan pada bulan Desember jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 160.000. Jadi itu pada saat itu adalah mempertegas ketahanan pasar tenaga kerja AS dan memicu spekulasi bahwa The Fed akan cenderung lebih lambat ya dalam melonggarkan kebijakan suku bunga. Jadi setelah data non-farm payroll, ekspektasi pasar itu suku bunga The Fed hanya maksimal akan naik 25 basis poin atau bahkan tidak ada kenaikan, maaf, tidak ada penurunan sama sekali ya Mbak Aneke. Tapi ada data mix juga sih pada terkait dengan data inflasi Amerika. Jadi data inflasi Amerika itu terutama Core Consumer Price Index yang rilis pada 15 Januari 2025 tercatat hanya naik 3,2% di Desember 2024. Jadi setelah rilisnya data inflasi Amerika ini tercatat lebih rendah dari ekspektasi pasar yang sebesar 3,3%. Jadi ada harapan lagi nih, penurunan suku bunganya lebih dari 25 basis, jadi masih ada di range di 25 basis point sampai 50 basis point. Jadi saya rasa itu daya tahan rupiah sangat kuat ya, maksudnya ekonomi kita kuat karena kita lihat di cadangan devisa Desember 2024 mencapai 155,71 US dollar, itu meningkat dibandingkan pada posisi November 2024 sebesar 150,2 miliar US dollar. Dan saya rasa cadangan devisa kita itu sudah sangat cukup, jadi setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor ya, atau di atas kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Jadi itu menurut saya hanya sentimen negatif saat ini. Jadi memang saya rasa rupiah masih cukup tahan sih. Ini saya rasa ini hanya sentimen sementara, Pak. Baik, tapi dengan keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia ini di tengah rupiah yang sebenarnya dalam kondisi tidak baik-baik saja, apakah ini seperti mengkonfirmasi bahwa fundamental Indonesia ini tengah membutuhkan stimulus dan tidak dalam kondisi yang baik? Jadi menurut saya memang benar lah, Januari ini pelaku pasar awalnya tidak mengharapkan adanya eee, penurunan suku bunga ya. Jadi ini memang sangat di luar ekspektasi pasar, terutama karena penurunan bunganya ketika nilai tukar rupiah sedang tertekan. Tapi kalau kita melihat lebih jeli lagi, keputusan BI ini masih dapat dipahami ya. Jadi kita lihat inflasi Bank Indonesia kan 2,5 plus minus 1%. Jadi data inflasi bulan Desember 2024 sekitar 1,57%. Jadi kita lihat bahwa data inflasi terakhir kita tuh sudah berada di bawah range bawah ya, target inflasi Bank Indonesia. Jadi ada ruang untuk penurunan suku bunga. Jadi saya lihat dari data inflasinya rendah. Kemudian kita harus konfirmasi lagi sih kemarin terkait dengan konsumsi rumah tangga. Jadi data yang saya punya pada kuartal 1 2024 itu pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Namun konsumsi rumah tangganya naik 4,91%. Di kuartal 2 konsumsi rumah tangga naik 4,93% dan di kuartal 3 4,91%. Jadi saya masih menunggu juga nih kira-kira kalau kita misalnya akhir tahun ini 2024 perubahan ekonomi 5%, apakah konsumsi rumah tangganya menurun. Tapi kalau kita bisa lihat lagi dari data manufaktur PMI ya, jadi mulai bulan Juli itu data manufaktur PMI-nya kita sudah di bawah 50, jadi baru rebound kembali pada bulan Desember 2024 sebesar 51,2. Jadi terkait dengan minat investor, saya rasa ini hanya sentimen pasar sementara. Jadi saya lihat itu salah satunya
masih banyak instrumen-instrumen di pasar keuangan yang dapat dimasuk oleh investor asing, salah satunya instrumen SRBI ya. Jadi kita lihat kepemilikan SRBI di Indonesia itu akhir tahun Desember 2024 mencapai 224,17 triliun ya. Itu setara 22,27% dari total outstanding SRBI. Namun menurut saya yang perlu diperhatikan adalah karena instrumen SRBI ini kan cenderung jangka pendek ya. Mungkin lebih banyak untuk lelang tenor-tenor panjang seperti tenor 12 bulan. Jadi ini untuk mengantisipasi ke depannya untuk capital outflow. Jadi dengan tenor yang lebih panjang dan imbal hasil yang menarik diharapkan investor masih betah di pasar keuangan Indonesia. Baik, Anda lihat risiko-risiko apa yang akan dihadapi rupiah? Apalagi kita tahu gejolak dari DXY ini pasti akan terus volatil hingga pelantikan Trump di Senin depan begitu. Apakah Anda lihat rupiah dalam waktu dekat ini Ya. berpotensi untuk melemah lebih dalam dari 16.500? Saya lihat nilai tukar rupiah memang saat ini masih bawah tekanannya. Jadi kalau kita lihat di pasar non deliverable forward ya itu sempat di atas 16.400. Jadi ini memang masih ada sentimen negatif, tapi saya rasa hanya sementara. Jadi terkait dengan kondisi ekonomi AS dan kembalinya Trump ke puncak pemerintahan Amerika Serikat yang terutama nanti akan dilantik pada 20 Januari, saya rasa ini harus kita tetap waspada ya karena kemarin Trump memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif ya seperti akan mengenakan tarif lebih tinggi kepada Denmark jika mencegah Greenland bergabung dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Donald Trump yang memenai pemilihan Amerika Serikat melontarkan keinginannya juga untuk menjadikan Kanada sebagai bagian dari negara bagian ke-51-nya. Jadi kita harus cukup waspada juga ya terkait dengan kebijakan tarif yang yang akan dilakukan oleh Trump. Jadi itu kita harus waspada karena saya rasa perang dagang pada akhirnya akan merugikan banyak negara ya dan juga berpotensi juga jika hal itu terjadi ada potensi untuk perlambatan ekonomi secara global. Jadi kita harus mencermati terkait dengan salah satunya dari kebijakan Donald Trump nanti setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Tapi saya rasa dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS ya itu akan membantu Indonesia terkait dengan kerjasama perdagangan.